Petruk, ini gue, Gareng. Lu Reng, ngapain kesini? Gue mau nikah sebentar lagi loh. Bang, sadar, ini bukan tempat kita. Halo, apa kabar? Jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Bang, sebelum azan maghrib, jangan ada yang masih di kebun sendirian. Apalagi kalau dengar suara musik atau nyanyian aneh dari arah hutan itu. Musik dari hutan, Pak. Radio siapa yang nyasar segitu dalam sampai hutan? Bukan radio, Bang. Itu panggilan. Jangan pernah sekali-kali nyamperin. Apalagi menjawab kalau ada yang manggil nama kalian pas maghrib nanti. Manggil nama, Pak. Emang siapa yang manggil? Itu golongan yang enggak kasat mata, nak. Orang sini nyebutnya makhluk bunian. Mereka hidup berdampingan sama kita. Cuman beda alam. Dan mereka paling aktif di jam-jam menjelang maghrib kayak gini. Terus kalau misalnya kedengaran manggil nama beneran, gimana, Pak? Jangan noleh, jangan jawab, jangan penasaran. Langsung masuk rumah kalian saja. Kunci pintu. Tenang, Pak. Aye mah kalau dipanggil cewek cakep baru noleh. Hehehe. Justru itu yang bahaya, Bang. Katanya banyak orang yang paling gampang kena itu. Yang genit sama yang penasaran. Waduh. Bang, kok Aye ngerasa aneh ya? Kayak ada yang merhatiin dari luar. Aneh gimana, Gong? Nggak tahu, Bang. Cuman kayak firasat gitu. Mendingan malam ini kita nggak usah keluar-keluar dulu deh, ye. Lebay lo, Gong. Gue cuman mau jemur handuk doang kok. Sebentar juga balik. Bang Petruk, please deh. Dengerin kata Pak Sudin tadi. Udah mau maghrib nih. Santai, Gong. Gue kan bukan cowok cakep yang gampang digodain arwah. Ya udah, cepetan Truk. Jangan lama-lama lu di luar. Suara apaan tuh? Merdu amat. Halo? Ada orang? Halo, buat kamu yang mau bikin banner, spanduk, undangan, hadiah, alat kantor, dan alat promosi lainnya, kamu bisa pesan di Shopee Rizky Agung 45. Saya tunggu! Kamu dengar suaraku juga rupanya. Jarang ada yang berani mendekatiku. Cantik banget, Neng. Ngapain sendirian malam-malam begini?
Menunggu seseorang yang mau nemenin aku pulang. Kamu mau nemenin aku sebentar? Wah, boleh banget. Petruk kemana nih pagi-pagi? Udah nggak ada, Gong. Aye nggak tahu, Bang. Bukannya semalam dia mau jemur anduk, Ye. Jangan-jangan udah berangkat duluan ke kebun. Ya udah, ayo kita siap-siap, Gong. Bang, kata Mandor tadi, Bang Petruk nggak datang pagi ini. Semuanya juga bingung waktu Aye nanyain keberadaan Bang Petruk. Gue juga habis tanya-tanya ini sama penyadap di sini. Mereka juga nggak tahu katanya. Yuk kita lapor ke Pak Sudin. Jam berapa dia keluar tadi malam? Sekitar habis maghrib, Pak. Katanya cuman mau jemur handuk doang. Saya takut ini seperti yang saya khawatirkan selama ini. Bisa jadi dia kena panggilan makhluk bunian. Hah? Ya sudah, sekarang ayo kita ke rumahnya Wak Salim. Dia pawang hutan di sini. Mudah-mudahan dia bisa membantu kita. Sudin, ada keperluan apa kalian datang kemari? Begini, Wak, kami butuh bantuan. Teman saya hilang. Katanya saudara ini kemarin malam dia keluar untuk menjemur handuk. Orang itu terkena panggilan senja, kena musik. Apa suara perempuan? Sepertinya suara perempuan, Wak. Saya mendengar sekilas kemarin malam waktu Bang Petruk berada di luar. Merdu dan mendayu-dayu suaranya. Berarti dia sudah kena pandang sama salah satu putri bunian. Itu paling susah karena mereka sudah menganggap dia calon jodohnya. Calon jodoh, Wak? Maksudnya gimana? Alam bunian itu ada di sela-sela dunia kita, Nak. Kelihatan biasa buat yang sudah kena pengaruh. Padahal sebenarnya beda alam. Kalau mereka naksir satu manusia, mereka bakal terus manggil sampai orang itu ninggalin dunia kita seutuhnya. Terus Bang Petruk bakal jadi apa, Wak? Kalau lewat 3 hari 3 malam enggak ditemuin, dia bakal jadi bagian dari mereka selamanya. Enggak akan bisa balik lagi ke dunia ini. Berarti kita harus cari dia sebelum itu terjadi ya, Wak? Betul sekali. Uak bisa nunjukin caranya masuk. Tapi ingat, ada aturan yang harus dipatuhi mati-matian di alam sana. Pertama, baju kalian harus dipakai terbalik pas masuk gerbangnya. Itu biar mereka bingung ngenalin kalian sebagai manusia biasa. Kenapa harus kebalik, Wak? Karena dunia mereka itu cerminan kebalik dari dunia kita. Jangan tanya kenapa, ikutin saja aturan itu. Kedua, bawa garam kasar sama paku besi ini. Taburin garam di jalan yang kalian lewatin, biar bisa dijadiin penanda jalan pulang. Siap, Wak. Terus? Ketiga, dan ini yang paling penting, apapun yang ditawarin ke kalian di sana, makanan, minuman, jangan disentuh sama sekali. Sekali kalian makan makanan mereka, kalian bakal terikat sama alam itu selamanya. Terus kalau mereka manggil nama kita, Wak, bagaimana? Jangan pernah jawab pakai nama asli. Kalau ditanya nama, bilang saja dengan nama samaran.
Dan yang paling penting, begitu kalian ketemu saudara kalian dan mau balik, jangan pernah noleh ke belakang sampai benar-benar keluar gerbang. Siap, Wak. Kita bakal ikutin semua aturan itu. Satu lagi, gerbangnya cuman kebuka pas senja. Waktu antara maghrib sampai isya. Kalian harus berangkat sore ini juga. Wak Salim bilang harus di titik ini. Bang, ayo takut. Tenang, Gong. Kita cuman fokus cari Petruk. Terus langsung balik. Bang, apa itu gerbangnya? Iya, Gong. Ayo, sebelum ketutup lagi, buruan kita masuk. Bang, kenapa ini jadi kayak ada di kampung entah berantah? Tapi kok beda ya rasanya sama di dunia nyata. Jangan mikir macem-macem, Gong. Kita fokus cari Petruk. Bang Gareng, itu Bang Petruk. Petruk, ini gue, Gareng. Halo Reng, ngapain kesini? Gue mau nikah sebentar lagi loh. Bang, sadar, ini bukan tempat kita. Kalian siapa? Berani-beraninya ganggu upacara calon suamiku. Saya kakaknya, dia harus balik ke dunia kita. Dia belum sepenuhnya jadi milik alam kalian. Dia sudah pilih sendiri buat ikut aku. Kenapa kalian yang maksa dia balik? Truk, ini bukan pilihan yang benar. Lo lupa sama Bagong, sama Babe Semar di rumah. Lo lupa sama mimpi kita merantau ke sini. Buat apa? Truk, coba inget-inget muka Babe kita di kampung. Babe masih nungguin lo pulang, bawa duit buat modal beli motor baru katanya. Babe? Jangan dengerin dia sayang. Di sini kamu bisa bahagia selamanya. Nggak usah mikirin capeknya kerja lagi. Maaf Truk, tapi ini demi lo. Loh, Reng, Gong, ini kenapa gue pakai baju ginian? Bang Petruk, sadar. Tidak boleh. Dia sudah janji sama aku. Gue inget ada suara nyanyian, terus gue jalan aja ngikutin dia tanpa sadar. Udah, nggak usah dijelasin sekarang. Kita harus cepat keluar dari sini sebelum gerbangnya nutup. Halo, buat kamu yang mau koleksi merchandise Kampung Tumaritis, kamu bisa pesen di ciptaloka.com/+kampung_tumaritis. Saya tunggu. Bang Petruk, lihat aku. Kenapa kamu tinggalin aku? Bang Petruk, lihat aku. Kenapa kamu tinggalin aku? Jangan noleh. Bang, suaranya makin deket. Ingat kata Wak Salim, apapun kejadiannya, jangan noleh ke belakang. Bang Petruk, lihat aku. Kenapa kamu tinggalin aku?
Bang, itu manggil nama kita yang asli. Jangan dengarkan, terus lari aja. Gerbangnya sudah kelihatan itu di depan. Kalian pikir bisa lolos semudah itu? Gerbang ini bukan kamu, bukan punya kalian. Bodoh amat ini punya siapa. Yang penting gue pulang. Alhamdulillah, kita berhasil keluar. Iya, kita berhasil. Tadi itu beneran kejadian kan, Reng? Bukan mimpi. Beneran, Truk. Makanya lain kali jangan gampang keganggu sama suara-suara aneh. Apalagi kalau itu suara cewek cakep manggil-manggil. Syukurlah kalian berhasil balik sebelum gerbangnya nutup permanen. Untung kalian selamat. Saya sudah takut dengan kejadian terburuk tadi. Tapi ingat nak, sekali kamu sudah ditandain sama salah satu dari mereka, dia nggak bakal gampang lupa. Jaga diri kalian baik-baik, terutama pas senja. Maksudnya, Wak? Dia masih bisa manggil gue lagi? Bisa saja, makanya mulai sekarang jangan keluar sendirian pas maghrib. Pastikan selalu berdua. Mulai sekarang kemanapun Petruk pergi pas sore hari harus ada gue atau elu Gong yang nemenin. Titik. Siap, Reng. Abis ini gue kapok deket-deket cewek misterius. Sumpah. Bang, untung aja kejadian minggu lalu udah kelar, Yi. Serem banget kalau diinget-inget lagi. Iye, tapi jujur aja, suaranya tuh enak banget didengerin. Sayang, orangnya bukan orang asli. Makanya jangan genit sembarangan, Truk. Untung aja lu masih bisa diselamatin. Kalau aye sih mendingan jomblo aja deh daripada pacaran sama orang bunian. Ngeri. Yang penting sekarang kita harus lebih waspada. Dunia ini nggak sesederhana yang kita kira. Kala senja turun perlahan, angin dingin datang menggigilkan. Mentari lenyap di telan kabut, kampung Tumaritis mulai angker banget. Di pohon beringin ada yang tertawa, kuntilanak nyanyi sambil menyisir rambutnya. Pokok loncat-loncat di halaman, warga lari masuk ke dalam ketakutan. Malam mencekam di kampungku tersayang.